Sun Sampun Sampurasun. Pemirsa Global Tipe Aktual, malam ini kita berada di Saung Galuh Manggalapura. Kita akan mengulas balik tentang perjalanan atau sejarah berdirinya Tanah Galuh yang kita kenal. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak yang di sebelah saya yang memahami tentang flashback sejarah, Bapak Haji Usep Effendi. Selamat malam Pak Haji. Malam, Sampurasun. Kita akan membahas tentang perjalanan Galuh ya Pak ya. Ya. Dari mana dan kemana ceritanya kan akan lebih jelas lagi dengan Bapak Haji langsung mengulaskan terhadap Permisa Global Tipe Aktual untuk menceritakan perjalanannya. Monggo silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Izin barangkali Ya. pada kesempatan malam ini saya sejarawan bukan. Kenapa bukan? Dari sisi latar pendidikan saya tidak berlatar kualifikasi akademik, saya bukan dari ilmu sejarah. Jadi memahami Dari sisi budaya yang disebut budayawan, apalagi saya bukan, apalagi menobatkan diri sebagai budayawan, tapi saya ingin mencoba menghadirkan diri dengan kapasitas diri orang yang ingin menjaga dari sisi nilai tadi yang di dalamnya ada budaya. Nah, itu yang perlu kita Pertahankannya itu gitu. pertahankan dan kita poles lagi supaya lebih dikenal sama milenial sekarang. Amin. Coba. Tadi kan Galuh ya. Ya. Kalau bercerita tentang perjalanan Galuh itu yakin akan membuka perjalanan panjang. Oh. Tinggal episode mana yang kita mau ambil gitu. Mau Galuh episode awal, Galuh pada perjalanan pertengahan dengan perubahan begitu bergabung dan menyatunya dengan Pajajaran atau hadirnya Pajajaran gitu. Ya. Galuh setelah episode itu, Galuh yang akan terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi Galuh itu episode mana sih yang mau kita ambil? Nah, boleh. Sebagai contoh, ketika kita mau ngambil awal Galuh, Awal Galuh. itu pasti akan bercerita perjalanan sebelum Galuh. Betul, Gitu. betul ya. Kenapa sih lahir Galuh kan gitu? Kenapa ada lahir Galuh Nah, kan gitu. gitu. Nggak mungkin kita berbicara awal Galuh tanpa mengkoneksi bagaimana perjalanan Sebelum sebelumnya. Galuh. Gitu. Makanya kita bisa mulai ketika mau berbicara Galuh awal itu berbicara dengan perjalanan, misalnya perjalanan ini semuanya berjalan ketika perjalanan di Masehi ya. Ya masih. Masehi, tidak berbicara sebelum Masehi gitu. Betul, betul. Itu bicara Masehi. Masehi gitu. Betul sekali. Sebagai contoh nih, Iya. berbicara di Masehi itu peradaban dengan sistem apa sih, terbangun hubungan society namanya. Ya. Itu dengan munculnya yang kita kenal Akitiren, Emitiren, itu di daerah sekarang itu sekitar Banten lah gitu. Sekitar Banten. Yang bahkan di dalam sejarah itu adalah kerajaan pertama, sistem pemerintahan terbangun pertama, walaupun mungkin orangnya hanya beberapa dengan lingkung yang sangat kecil. Ya. Tapi di sana sudah gitu, komunitas, bahkan pemimpin, walaupun mungkin saat itu bukan menyebutkan saya rajanya gitu. Oh, gitu. Tapi di zaman peradaban sekarang diolah,
dikaji, akhirnya muncul nama itu adalah perjalanan awal di Jawa, bahkan mungkin Nusantara ini yang disebut Salakanagara. Gitu. Salakanagara. Dari sana berjalan terus, itu kan tahun 130-an ya. 130-an Masehi. Terus berjalan, muncullah ada, kalau di Kalimantan itu Kutai Kertanegara. Di Jawa Baratnya itu ada yang disebut Tarumanegara. Gitu. Maka mulai dari raja pertama terus berjalan itu hampir 900 tahun kalau nggak salah. Sekitar itu. Ya, sampai 9 episode gitu ya. Iya, itu. Sampai ke episode ke-9 itu yang disebut Linggawarma yang terakhir, yang terakhirnya Tarumanegara itu. Taruma itu. Kalau saya harus cerita dari raja ke-1, 2 sampai 9 kan harus 1 hari 1 malam ditambah. Jadi Gitu. singkat Biar padat. terkoneksi nanti Galuh seperti apa munculnya. Siap, gitu. siap. Nah, dari sana nanti kondisi ketika di pemerintahan melemah, muncullah ada kekuatan gitu, yaitu arus bawah di kerajaan Sunda Ya. dengan, saya maaf sebutkan, Pritikan Dayun. Detail sekali cerita. Nah, di tahun anggaplah 600 sekian lah, 600-an abad ke-7 berarti. Itu dua kekuatan itu yang wilayah yang disebut tadi Pritikan Dayun itu, beliau melihat nggak mungkin berkembang, nggak mungkin menguat kalau terus bertahan bersama. Makanya memilih, kalau Pritikan Dayun itu memilih mendirikan sebuah kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh tersebut Ya, berdiri dengan berdirilah itu tadi. dengan awal sebuah pemerintahan Galuh, kerajaan Galuh, dengan pendirinya adalah Prabu Pritikan Dayun itu. Maka terjadilah pertemuan untuk membahas bahwa Tarumanegara yang tadinya besar itu sekarang harus terbagi gitu. Betul. Maka terjadilah kesepakatan, ada pembagian wilayah, kerajaan Sunda ke sebelah barat, kerajaan Galuh ke sebelah timur, dan batasnya yang kita kenal sekarang Sungai Citarum. Ke situ. Baik. Cerita orang tua saya. Gitu. Nah, dari sana itu nanti muncul ada apa sih ya, namanya masa itu kan harus berakhir ya. Ya, ada berakhir. Ada awal pasti ada akhir, itu mah itu. risiko gitu ya. Itu. Dan itu alamiah. Gitu. Era sekarang. Makanya Betul. Prabu Pritikan Dayun itu punya anak laki-laki semua 3. Gitu. Izin saya menyebutkan ya. Yang pertama itu Sempak Baja. Yang kedua Cantaka. Yang ketiga itu Mandi Minyak. Nah, itu tiga putra. Betul. Dan ketika harus lengser pabon, Prabu Pritikan Dayun, Ya. kan harus memilih kepada putra mahkota. Betul sekali. Harus turun kepada putra mahkota. Kalau urutannya itu mestinya itu ke Sepak Baja. Yang pertama. Ya. Kalaupun tidak, harus ada alasan pasti Ada yang alasan secara yang tepat. hukum saat itu Iya. itu nggak mungkin gitu. Gitu. Maka harus turun ke siapa kalau nggak ini? Harus ke kedua. Yang kedua. Kalau kedua nggak bisa, baru yang Baru terakhir gitu. Dan itu terjadi karena ada hukum. Hukumnya hukum kesempurnaan pemimpin. Jadi sejak saat itu pun sudah ada, kalau sekarang bahasanya kriteria gitu ya. Kriteria. Bukan hanya kemampuan secara intelektual, mungkin saja ketiga-tiganya secara intelektual sama rata gitu ya, gitu. Tinggal setara ada gitu. perbedaannya di Ya. apa. Nah, tinggal mana hal yang secara hukum bisa atau tidak. Nah, makanya ada hukum yang namanya raja itu secara fisik tidak boleh ada kekurangan.
Jadi raja itu harus benar-benar sempurna gitu. Bahkan mungkin paripurna gitu. Ya, bahasanya ratu adil lah. Iya, gitu. Gitu. Makanya ketika itu kan ke Sempakwaja, Prabu namanya, saya menyebutnya Prabu yang Sempakwaja ya. Iya. Sempakwaja gitu. Itu nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena konon ada kekurangannya di gigi. Ada masalah di gigi. Gitu. Jadi nggak bisa turun di sana. Hanya karena masalah di postur tubuh. Ya. Yang kedua nggak bisa Raden Jantaka itu, Eyang Jantaka itu. Akhirnya yang kita musuh itu terakhir, pilihan terakhir yang masuk kriteria yang terakhir yang malah. Tidak ada masalah dari secara fisik, yang nggak ada masalah secara kesehatan. Yang kedua itu konon ceritanya kesehatan gitu. Jadi kesehatan itu, maaf ya, kalau bahasa sekarang itu penyakit hernia. Kalau sekarang itu gitu. Berarti lebih detail bahasa. Sangat luar biasa persyaratan sepuh waktu itu untuk menentukan kriteria, bukan hanya dari kompetens ya, kemampuan, apakah keilmuan umum atau keilmuan batinnya dan sebagainya, bahkan secara fisik pun itu diukur betul, dan itu menjadi persyaratan seorang raja gitu. Makanya muncullah diberikannya atau dinobatkannya ke putra yang ketiga, yaitu nah di sanalah Galuh itu berkembang dari mandi minyak gitu. membangun Galuh yang begitu luar biasa, yang kekuasaannya bukan hanya sekarang Jawa Barat, sampai ke Nusantara gitu ya. Kita bisa telusurnya nama Galuh itu di Pulau Jawa aja, nama Galuh itu hampir di semua titik ada. Betul Jawa Timur ada kata sini. Galuh Ya. Misalnya apalah gitu ya, mungkin Tanjung Galuh atau pokoknya kata Galuh itu terbawa itu nama awal gitu, bawaan awal cikal bakal daripada berdirinya tempat-tempat yang disebut itu tadi kerajaan-kerajaan. Nah, keturunan mandi minyak terus berjalan ke generasi. Ya, dinasti itu. Ketika Sempakwaja punya keturunan, Raden Jantaka punya keturunan. Mungkin ketika beliau itu menerima hukum, karena hal kekuasaan kembali kan gitu. Kalau bahasa politis sekarang kan syahwat gitu ya. Betul sekali. Syahwat kekuasaan, orang tuanya nerimo, anaknya belum tentu, apalagi cicit-cicitnya gitu. Makanya dalam perjalanan Galuh itu ada perebutan kekuasaan. Bagian daripada kudeta tersebut. Ya. Makanya muncul ada perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Purbasora. Ya. Purbasora berjalan. Yang 3 keturunan ini terus ini ya selalu muter-muter gitu ya. Purbasora dikalahkan juga oleh Raden Sanjaya. Sudah terus gitu. Raden Sanjaya itu kan dikenalnya bukan hanya wilayah Jawa Barat sekarang, karena memang ibunya itu masih keturunan dari Kalingga gitu, Bah. Kalingga gitu. Makanya ketika berkuasa diminta pulang ke Kalingga untuk meneruskan itu. Dalam perjalanan meneruskan ke Kalingga harus ada orang yang menggantikan, yang berposisi jadi raja itu di daerah Galuh tadi, di kerajaan Galuh tadi. Berdiskusilah dengan semua keturunan tadi tanpa melibatkan keturunan Purbasora sama yang tadi pertama sama yang kedua gitu. Tapi melibatkan yang dari keturunan yang dari yang Sempakwaja. Kalau yang Sempakwaja itu dalam cerita sepuh saya itu yang menjadi Karsian itu di Galuh dulu. Jadi yang Sempakwaja itu ada orang yang menyebutnya kulit kuncung putih gitu. Ya, Itu yang Sempakwaja.
ada yang menyebutnya itu yang Sempak Raja, itu Kuncung Putih gitu. Itu Karsian, memang membangun Karsian Galuh. Kemudian ya Raden Jantaka tadi pun ketika tidak dalam kerajaan ya beliau juga menjadi sebuah membuat proses Karsian yang ke daerah utara gitu. Hanya di daerah utara itu sekarang itu daerah sekitar Ranca, itu daerah itu gitu. Daerah seputaran Ranca yang Kekuningan gitu. dari kita sekitar ini ya. Iya. Talaga lagi. Talaga nih ya. Gitu. Sampai ke daerah Majalengka sekarang, makanya ada keturunan Galuh itu ada yang dari jalur Jantaka. Kalau yang ke Tasik itu dari Sempak Raja gitu. Ada yang konon gitu tapi saya menurut cerita orang tua gitu. Iya. Dan orang tua saya bukan sejarawan juga, hanya bercerita dari mulut ke mulut, sepuh ke sepuh saja, Menurun bertahan sampai gitu. bisa memahami tentang perjalanan itu tadi kita Ya. makan. Nah, setelah Raden Sanjaya ke timur, mengangkatlah yang namanya Raden Permana di Kusuma. Nah, Raden Permana di Kusuma tersebut dari dinasti mana ini? Di antara tiga. Masih dari jalurnya Alur masih itu dari masih- Pewetikan Dayun ke Manggimina, bukan dari yang dua itu. Total. Tapi mendapat persetujuan dari kedua ini. Gitu. Ya. Gitu. Permana di Kusuma itu nanti punya adik yang disebut Bima Raksa. Bima Raksa itu nantinya yang mengasuh, ya. Nanti bersambung cerita dengan Manarasa, Ciumanara orang bilang Ciumanara gitu ya. yang terkenal, Itu itu. kan putra dari Permana di Kusuma. Gitu. Di sana pun nanti terjadi perebutan kekuasaan karena antara Permana di Kusuma 1 tahun menjadi raja dan beliau lebih memilih menjadi seorang resi. Akhirnya dia menyerahkan kekuasaan itu gitu. Maka di sana ada tamperan gitu ya, gitu. Dan punya istri Naga Ningrum ya Pak. Ya, dengan Dewi Pangrenyep itu, Dewi Pangrenyep itu. yang muda. Ya. Nah, nanti itu maaf ya, Ya. maaf. Dalam proses itu yang namanya kekuasaan itu ada satu hal yang apa sih namanya, yang bukan selalu terjadi, muncul gitu. Tadi masalah kekuasaan ya. Yang kedua maaf, yang namanya kekuasaan nanti muncul selain berorientasi harta, muncul wanita gitu. Makanya kita kan sedang buka sejarah ya. Iya, jelas balik. Bukan ini bukan aib. Bukan, ya. Itu memang tapi harus ini ada proses diketahui. gitu. Makanya orang tua itu selalu mengamanatkan harta, tahta, wanita. Itu selalu diamanatkan. Kenapa? Karena ketika sudah dapat harta, jangan-jangan nanti ada godaan. Nah, di situ. Gitu, godaannya wanita. Dan ternyata terjadilah ada proses godaan. Jadi maaf, bahasa sekarang itu perselingkuhan. Nah, poligami lah. Itu perselingkuhan. Makanya ada dari Ibu Naga Ningrum itu Manarasa ya Ciumanaranya. Nanti dari Dewi Pangrenyep ya Pak. Ya, Itu yang Arya Banga. Ya, Yang Harian Banga. Nah, itu terjadi perebutan kekuasaan lagi. Yang diangkatnya kan Harian Banga, karena yang berkuasanya kan bukan Permana di Kusuma karena sudah jadi resi. Iya. Nah, putranya itu yang diberi kepercayaan tadi, makanya bagaimana melenyapkan keturunan dari Permana di Kusuma. Gitu, supaya Pangrenyep tadi dengan suami yang diberi kekuasaan itu bertahan. Gitu. Akhirnya yang berkuasa itu Banga, yang kita sering kenal Harian Banga itu. Nah, Ciumanara tadi akhirnya karena ayahnya kan ke gunung lah gitu, jadi anjar gitu namanya, jadi anjar. Pandito barangkali gitu. Mendeto gitu. Dewo Ya. Nah, makanya muncul sosok yang disebut Bima Raksa.
Bimaraksa itu berarti kan aman ya. Aman. Karena memang adiknya dari Permadakusuma. Yang muncullah kekuasaan ke suatu tempat yang terkenal mungkin di lokasi itu Kepel. Oh. Sekarang itu daerah Kepel itu. Daerah Kepel. Nah, orang Sunda saja, orang yang merasa orang Jawa Barat saja, kalau bercerita menyebut nama Bimaraksa, kadang-kadang siapa itu? Nggak paham. Nggak paham. Tapi ketika Aki Balangan Terang, orang yakin paham gitu. Iya. Oh iya, sudah yang Balangan ngurus Terang, gitu, iya. gitu. Iya. Muncullah cerita rakyat tentang Yung Wanara itu berbagai versi gitu. Wah. Gitu, ada sampai ke ngadu jago dan sebagainya. Nah, Nah, banyak. ya nanti kan turun ke Manistri, ya. Ke menantu. Yang mau menantu Manistri itu yang sering dikenalnya itu Betung Kasarung Betung ceritanya. Kasarung itu ada. Itu Manistri. Iya. Nah, nanti akan berakhir itu di Sri Baduga. Oh, Sri Baduga. Yang sering orang bilangnya itu Prabu Siliwangi. Prabu Nah, Siliwangi gitu. sekarang. Tapi Yang dibanyak orang kan ketika bercerita Prabu Siliwangi diidentikan satu sosok itu. Gitu. Pada perceritaannya kan panjang yang gitu. perjalanan itu Ya. Siliwangi itu gelar raja. gelar Prabu Gitu. Siliwangi ibarat kan kalau bahasa sekarang gubernur bahasanya ya. Ya, Gitu ya. gelar raja. Gelar, gitu. gelar. Gelar raja. Tapi nama yang asli Sri. Kalau yang terakhir itu kan Sri Baduga Sri Maharaja. Baduga, Mana. Ada nama lain ya. Oh. Pamanah Rasa itu awal namanya. Gitu. Gitu. Nah, ketika episode Pajajaran pun galuhnya masih ada. Bahkan di tahun tapi kan 900 ya. Naik ke Berujung nanti episode 1400-an. 400 ke Ya, situ. itu loncatnya 500 ke tahun. Sri Baduga itu Iya, ya. Sri Baduga. Gitu. Nanti berjalan di galuh yang menjadi beberapa bagian. Dia sudah terpisah menjadi 2 koridor. Oh, Makanya iya. nanti muncul nyambung nanti dengan Pangandaran nih. Pemirsa Global TV Aktual, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang yang sangat lebih detail lagi dan tag endingnya ada di Tanah Pangandaran. Mari kita bicarakan kembali dengan sejarah yang tadi kita akhiri dari Cirebon ya, dari Timur Tengah hijrah ke Cirebon. Itu. Baik, silakan Pak. Nah, kalau mengaitkan Pangandaran sekarang dengan latar sejarahnya, itu bahwa Pangandaran itu dulunya ada sebuah kawasan dari Galuh dan hadir saat di tahun 1500-an ya. Itu ada kerajaan Galuh Pangauban. Itu bagian yang dulunya Galuh itu tadi saya sudah cerita di episode pertama ya. Itu ada yang Galuh Salawe, ada Galuh Timuntur, ada Galuh Kawasen, ada Galuh Pangauban, Saresupan Agung itu. Ya. Nanti berbicara Galuh Pangauban itu wilayah, kalau sekarang berbicara Pangandaran itu kan 10 kecamatan. Ya. Tapi ketika ditarik ke zaman Ke dulu zaman itu, zaman itu sebelum Galuh Pangauban itu kan mungkin saja daerahnya kecil. kecil. Nah, makanya ada yang mencoba menelusur kawasan itu, pusat pemerintahnya di Putra Pinggan, daerah Putra Pinggan, Daerah Panaikan. daerah Panaikan. Penaikan. Kenapa? Ya tadi yang namanya pusat pemerintahan itu mobilitas. Mobilitas itu ya air yang digunakan. Makanya pinggir sungai, kerajaan pinggir sungai. Itu kan memang Transportasi yang kemudahan andal transportasi di zamannya gitu. ya, Di gitu. zaman itu. Itu Galuh Pangauban dengan Prabu Haur Kuning. Nambung Laut Kuning. Prabu Haur Kuning. Nanti Prabu Haur Kuning itu punya anak, yaitu Raden Anggalarang. Raden Anggalarang. Itu Raden Anggalarang itu putra dari Prabu Haur Kuning yang meminta izin Ya. untuk mendirikan sebuah kerajaan Di di daerah pesisir kidul, Pesisir Kidul, termasuk gitu. daerah sekitaran daerah Pananjung. Pananjung.
Jadi ada orang yang menyebutkannya itu adalah galuh pananjung Galuh Pananjung. atau galuh tanduran gitu. Oh. Itu berkaitan dengan Raden Anggalarang. Nah ini nanti akan berkembang cerita dari Prabu Haur Kuning kemudian ke Raden Anggalarang. Wilayahnya itu nanti akan ada muncul juga perebutan kekuasaan, peperangan, percintaan sebagainya gitu. Semua lah pokoknya itu yang kembali tadi lagi. tahta wanita Kembali itu lagi muncul ke kembali itu. lagi. Ya. Di dalam amanatnya Prabu Haur Kuning itu bahwa kerajaan yang didirikan di pesisir itu tidak akan lama, akan seumur jagung Bahasanya. mengizinkan, tapi sudah ada amanat tidak akan lama. Adalah sebuah kerajaan Prabu Haur Kuning punya anak Anggalarang, kemudian Anggalarang itulah yang nantinya menikahi putri cantik itu, yang itu Dewi Sambuja, yang kita kenal Dewi Rengganis. Dewi Rengganis. Dewi Rengganis itu memang punya kecantikan yang luar biasa. Luar biasa dengan keanuannya ya. Ya, jadi salah satu daya pikat orang datang ke Pangandaran itu ada dari sisi bagaimana kehidupan masyarakat Yang ada di sini, itu, ada yang terpikat karena kecantikan cantikan perempuan yang ada di sini. itu putri istrinya dari Anggalarang. Muncullah sebuah kelompok ya. Awalnya berniaga Datang ke pesisir, pesisir yang tadi berniaga. galuh itu, Galuh betul. galuh Pananjung itu ya. Galuh Pananjung. Awalnya berniaga, tapi lama-lama kan ada kepentingan, apalagi melihat wanita yang tadi terpikat lah gitu. Yang orang itu kan seringnya Pangeran Samudro, ya, rajanya orang bajak laut kata versi yang satu. Versi yang satu. Padahal itu orang niaga, berniaga. Orang berniaga itu dari dulu itu saudagar itu pasti punya pasukan. Nggak mungkin dia berani berpetualang berdagang tanpa pasukan. Tanpa bahasanya sekarang tuh bodyguard. Gitu. Pengawal dan sebagainya. Pengawal. Yang orang sini bilang itu bajo. 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 Untuk mengawal dari seorang saudagar. Awal berniaga. Iya. Nah, kenapa jadi konflik peperangan bahasa? Kalau dalam kekuasaan itu perangan. Perang ya. Kalau Perebutan iya, bahasanya. perebutan. Padahal bukan merebut kekuasaan kerajaan, Tapi merebut merebut kecantikan nah itu tadi. Gitu. Oh iya. Jadi datangnya berniaga, tertarik karena kehidupan, ada wanita cantik gitu. Buy one get one. Jadi Betul, sekali merengku dayung dua tiga Berarti bro, kau terlampaui. ngos-ngosan mas. Ngos-ngosan. Gitu ya. Akhirnya tertarik, ya terjadi konflik. Akhirnya ketika yang namanya laki-laki, Ya. wanita yang direbut siapa yang marah? Jiwa raga. Akhirnya pertempuran di itu tadi. Yang dua kekuatan Dua kekuatan antara Raden Anggalarang dengan pasukan yang tadi yang ingin Bajo merebut tadi. perempuannya, Ya. bukan merebut kerajaan. Ya merebut perempuan Ya. tadi. Meninggallah Raden Anggalarang. Dan wanita baik, maaf ya, wanita Betul. baik itu indikasi atau jadi alat ukurnya itu nggak mau dinikahi oleh orang yang membunuh suami tercinta. Nah, Kan itu penting ya, Penting, nilai kan, nilai ya, harus bahasanya tertransformasikan gitu. harga diri. Harga Ya, diri. betul sekali. Daripada saya harus dinikahi, lebih baik saya keluar dari kerajaan, Keluar dari kerajaan kabur. kabur pergi gitu. Endingnya ke Akhirnya dia ke setiap tempat pindah-pindah pindah-pindah. biar nggak bisa ke Bahkan di cerita rakyat itu suaminya itu digotong itu belum dikebumikan, belum Masih dikubur dibawa gitu. lah. Dibawa gitu sambil ke tempat-tempat gitu, tempat ke tempat.
Dan akhirnya wanita tadi berkehendak ya, untuk bagaimana caranya membalaskan sakit hatinya karena suami dibunuh. Suami disuruh dengan racun tersebut. Akhirnya ada, kalau bahasa agama mungkin tirakat, Sedangkan riado, atau kalau bahasa pakai dulu itu mungkin semedi gitu ya. Yang terlepas dari bahasa tadi kan bagaimana penyatuan diri dengan Tuhan yang tidak terhalang untuk mendapatkan petunjuk kan gitu ya. Walaupun bahasanya orang semedi atau apa, kan intinya bagaimana kita sampai kepada meninggung lah bahasa gitu ya. Meningkat Gitu. kita. Intinya walaupun bahasa macam-macam gitu. Betul sekali. Akhirnya mendapat petunjuk, dia harus nyamar dan melakukan satu proses yang disebut tarian rakyat, Ya. yang sekarang kita kenal Oke. apa sih, ketuk pilu. Ketuk pilu. Ketuk pilu. Ketuk pilu itu ketukannya 3. Tungtang. Bonang 3 gitu. Bonang Ketuk, 3. Ketuknya pilu. Kembali ke Kaitan dengan perjalanan gitu. Neganis. Dan sudah dapat tunjuk wangsit yang harus membuat satu bentuk seni yang namanya ketuk pilu dengan gerak dan sebagainya. Tapi kan samar dan menyamarkan Penyamaran diri. lah, Makanya namanya juga berganti-ganti. Tadi Dewi Samboja, Rengganis, pada satu titik ya, di sini saja di daerah kita di sini Bojong itu ada satu tempat yang terjaga tentang tradisi tadi dengan tokoh wanita itu bukan Rengganis Dewi Samboja tapi Nyimas Bungkem. Ya, Nyimas Bungkem itu adalah nama samaran dari Dewi Samboja. Satu tapi banyak nama karena berbeda Ya. tempat untuk menutupi penyamaran supaya tidak Penyamaran. infeksi. Pertanyaannya, apakah berhasil membalaskan dendam tadi kan? Nah, gitu. gitu. Apakah sosok perempuan tadi bisa mengalahkan atau bisa mengalahkan dengan bantuan? Dengan bantuan kemungkinan Dengan besar. bantuan. Dari mana bantuannya? Ada dari Galuh. Kembali Galuh, Ya, ada wilayah bagian dari Galuh yaitu Kerajaan Bagulo. Bagulo. Jadi Bagulo itu kerajaan. Yang namanya Galuh itu ada kerajaan-kerajaan kecil Ya. bernaung di bawah Galuh. Gitu. Jadi Prabu Haur Kuning itu punya pejabat di bawah gitu. Salah satunya Bagulo. Ya, ya. Nah, di sana itu ada Raja Bagulo yang diangkat jadi Ati, yaitu Raden Samunggaling. Saunggaling. Raden Samunggaling. Raden Samunggaling lah yang ditugas oleh Prabu Haur Kuning untuk memastikan keadaan putranya yang mendirikan kerajaan di pesisir. Karena dia ingat amanatnya itu bawahannya seumur jagung. Tapi Gitu. Akhirnya ditugaskan untuk memastikan ada atau tidak, makmur atau tidak, kan gitulah. Iya. Itu namanya orang tua gitu. betul. Gitu. Akhirnya ditugaslah Mencari Samunggaling itu Samunggaling. dan menemukan bahwa Anggara sudah terbunuh. Tapi istrinya sedang mengembara gitu, cari pindah-pindah tempat. Dan perpindahan tempat ke tempat itu identik dengan perkembangan seni sekarang yang ada di Pangandaran di 10 titik. Itu ya. 10 titik. 10 titik itu Mangunjaya, Madaherang, Kalipucang. Itu memang titik-titik yang pernah dipakai untuk ditempatkan. Jadi kalau sekarang Tanggapan Pangandaran dari- itu 10 wilayah tadi, ya dan memang dicipta daripada Ya. waktu itu. itu dari sejarah tentang Galuh. Kenapa 10 kecamatan dan 93 desa itu perlu kita kilas balik? Ya, Itu loh. ada titik-titik itu. Iya, Tinggal penguatannya, gitu ya, penguatannya.
Jadi Prabu Raden Anggarang meninggal, diterima informasinya dan mencari arah ketemu. Ketemulah si utusan Utusan itu. utusan dengan ini tadi. Dengan Rengganis tadi, Rengganis jadi tadi. Rengganis itu. Nah di sana konteks bahwa ingin membalas dendam kan kuat, ingin. Karena Tapi kesadaran kekuatan juga muncul seorang Oh. perempuan, iya laki-laki suami saya aja meninggal, gitu. apalagi dengan Apalagi saya saya kan. gitu. Dan akhirnya datanglah itu tadi. Nah, ketika bertemu dengan Sabung Galing, akhirnya disampaikanlah Cerita kehendak itu. kehendak itu. Sabung Galing pun menyampaikan tugasnya. Lagi-lagi seorang laki-laki Kembali lagi Kembali. terpukau terpukau dengan kecantikan itu tadi, disampaikanlah jujur bahwa Sabung Galing tertarik. Nah, sadar bahwa dirinya punya kehendak, sadar dirinya sudah tidak bersuami, kontrak di sana. Soal politik bahasanya. Ya, hubungan bilateral gitu ya. Bilateralnya kan itu. Saling menguntungkan, akhirnya siap dinikahi, tapi syaratnya Harus selesaikan dulu Nah, tugas saya, dendam saya membunuh itu. Nah, makanya di kita itu kekuatannya bertambah dengan pola tadi seni gitu, ketuk pilu, dan akhirnya terjadi satu proses pertempuran. Karena nyamar tadi akhirnya kan datang terpikat dengan seninya, tahu itu pasukan Bajo dengan kelas samudranya, akhirnya terjadi perang, kalah. Nah, setelah kalah akhirnya nagih janji, bahasanya. akhirnya mau dinikahi tapi harus kembali dengan tugas masing-masing, kembali ke Prabu Fortuna. Nah, ini tetap balik ke kerajaan awal. Pemirsa Global TV Aktual, kita mengulas balik tentang sejarah dengan adanya Galuh, dengan adanya yang sudah kita bicarakan kembali tadi. Kita sudah dari awal sampai ke endingnya di Pangandaran, berbicara Rengganis, Nyi Rengganis berbicara dengan itu tadi yang sudah kita ulas. Untuk lebih arahnya ke ranah yang lebih lebar lagi sampai ke Mataram, mungkin sampai ke hal yang semuanya kita akan bahas kupas tuntas secara gamblang pemirsa. Untuk episode kali ini cukup sekian sampai di ending yang kita bahas saat ini. Untuk lebih jelas lagi, kita akan datang di episode berikutnya. Saya Bro Ibowo bersama Ki Usep. Selamat malam.